Selamat sore adik-adik mahasiswa kelas C5. Selamat datang di kelas saya, Manajemen Pemasaran Internasional. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perkuliahan kita yang akan dilakukan secara daring. Saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint tata tertib perkuliahan kita. Jadi, mata kuliah kita adalah Manajemen Pemasaran Internasional dengan saya sebagai dosen pengampu. Nama saya Niluh Bukti Indiani, bisa dipanggil Indi. Kemudian yang kedua adalah sifat perkuliahan kita. Tujuannya yang pertama adalah agar mahasiswa memahami bagaimana mengelola aktivitas pemasaran internasional. Adapun poin-poin yang akan kita bahas adalah yang pertama, memahami manajemen pemasaran internasional. Yang kedua, memahami lingkungan pemasaran internasional. Yang ketiga, bagaimana melakukan riset pasar internasional. Dan yang keempat, segmentasi dan positioning internasional. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi-strategi memasuki pasar internasional dan juga strategi produk internasional. Berikutnya akan saya bahas mengenai komposisi nilai akhir yang terdiri atas 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu tugas kelompok sebesar 35%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, dan kehadiran 10%. Teknis mengenai rekap absensi atau kehadiran akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya atau melalui QWERTY masing-masing. Berikutnya saya bahas mengenai tugas, yaitu saya harapkan setiap mahasiswa bergabung dalam kelompok, di mana masing-masing kelompok akan membuat presentasi dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan dan disajikan dalam bentuk video. Jadi mahasiswa merekam video presentasinya masing-masing di rumah, kemudian video-video tersebut dikompilasi menjadi video presentasi kelompok yang akan diupload di YouTube dan kemudian di-share linknya ke saya. Dan perlu saya garis bawahi bahwa mahasiswa perlu memahami presentasi yang dibawakan, tidak hanya sekedar membaca dari teks yang dibawa atau smartphone ataupun device-device yang lain. Jadi saya harapkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian buku referensi yang saya gunakan adalah buku ini dengan pengarang Kotabe dan Helsen. Ini juga akan saya bagikan di dalam ruang e-learning ataupun melalui QWERTY. Kemudian topik-topik yang akan kita bahas sepanjang mata kuliah ini, yang pertama adalah globalization imperatif atau hal-hal yang dapat mendorong globalisasi. Yang kedua, lingkungan ekonomi dari pemasaran internasional. Yang ketiga adalah lingkungan budaya. Yang keempat adalah bagaimana melakukan riset pemasaran secara global. Yang kelima, segmentasi dan positioning internasional. Yang keenam, strategi pemasaran internasional. Yang ketujuh adalah strategi-strategi memasuki pasar global. Yang terakhir adalah strategi global product atau developing new products for global market. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai UTS dan UAS. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini dilakukan secara tertulis dan saya harapkan mahasiswa untuk mengerjakan secara mandiri kedua ujian ini karena jawaban yang sama persis atau sama itu dapat mengurangi nilai mahasiswa secara signifikan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tata tertib perkuliahan kita. Saya harap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan saya dengan baik dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita bertemu kembali di pertemuan kita yang berikutnya. Terima kasih atas atensinya.